Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng terkait dengan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP di Microsoft Office Excel, teman-teman. Apa sih itu VLOOKUP? Apa sih itu HLOOKUP? Dan bagaimana rumus formulanya? Ayo kita bahas. Sebelum kita belajar terkait dengan formula VLOOKUP dan HLOOKUP, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya VLOOKUP itu, apa sih itu HLOOKUP, dan bagaimana penggunaannya. Jadi secara pengertian, VLOOKUP atau vertical lookup digunakan untuk mencari nilai secara vertikal di kolom pertama tabel, lalu mengambil data dari kolom lain di baris yang sama. Sementara HLOOKUP atau horizontal lookup mencari nilai secara horizontal. Jadi perbedaannya, VLOOKUP itu vertikal, HLOOKUP itu horizontal. Di baris pertama tabel lalu mengambil data dari baris lain di kolom yang sama. Jadi VLOOKUP digunakan jika data tersusun dalam kolom, sementara HLOOKUP digunakan jika data tersusun dalam baris. Jelas ya perbedaannya, teman-teman. VLOOKUP lebih umum dipakai karena tabel data sering diatur secara vertikal, sedangkan HLOOKUP lebih jarang digunakan karena diatur secara horizontal. Nah, biar teman-teman lebih paham lagi terkait vertikal dan horizontal, jadi di video ini saya sudah punya tabel bantu di mana datanya tersusun secara vertikal. Vertikal itu maksudnya judulnya di atas, datanya ke bawah, teman-teman. Jadi kode, nama barang, harga, dan satuan itu ke bawah. Sedangkan yang horizontal itu datanya ke samping, teman-teman. Jadi kalau tadi judulnya di atas, ini judulnya ke bawah. Dari kode, nama barang, harga, satuan, dan datanya itu menyamping. Seperti ini. Jadi jelas ya perbedaannya antara vertikal dan horizontal. Nah, untuk VLOOKUP, jadi kita akan gunakan tabel bantu, di mana tabel bantunya yang vertikal. Nah, data-data yang akan kita masukkan di sini adalah data dari tabel bantu yang ada di bawahnya, teman-teman. Nah, untuk formulanya kita bahas dulu yang VLOOKUP. Formula dari VLOOKUP yaitu, teman-teman, pada nama barang, jadi akan kita cari nama barang, harga, dan satuan. Pada nama barang, kita klik di Excel-nya, kita tuliskan sama dengan, sesuai dengan yang akan kita cari, kita tuliskan VLOOKUP. Nah, ini kita klik. Kemudian di sini diminta lookup value. Jadi yang akan kita cari lookup value-nya yaitu di bagian kode. Kita klik sel A. Jadi hanya sel A ya, teman-teman. Kemudian di sini diminta titik koma sebagai pemisah, kita tulis titik koma. Jadi sesuaikan, ada juga yang titik, jadi sesuai dengan masing-masing laptop atau komputer. Kemudian tabel array. Jadi tabel array-nya di sini adalah data ini ya, teman-teman. Jadi data yang di bawah judulnya. Jadi judulnya tidak usah teman-teman blok. Jadi yang kita blok dari A ini, kita blok sampai kanan bawah di kata bungkus. Jadi semua terblok. Nah, setelah itu ini kita munculkan tanda dolar ya, teman-teman, atau kita kunci selnya sehingga ketika nanti kita tarik itu tidak berubah. Caranya ini kita blok. Kemudian kita klikkan Fn plus F4. Jadi kalau di laptop saya itu Fn F plus 4, ada juga yang cuman F4 saja. Jadi sesuaikan dengan laptop teman-teman. Jadi kita klik di keyboard Fn F4. Nah, muncul tanda dolar seperti ini, teman-teman, untuk mengunci sel yang sudah kita pilih. Jika sudah, di sini diminta pemisahnya lagi titik koma. Kita tulis titik koma. Nah, call index 6. Jadi kita pilih karena kita mau mencari nama barang, kita pilih
nama barang itu ada di sel yang kedua atau di bagian yang kedua ya, setelah kode kan nama barang. Jadi kita pilih yang kedua. Kemudian titik koma. Setelah itu kita pilih false. False. Tujuannya apa? Jadi tujuannya ketika yang dimasukkan kodenya bukan kode yang ada di tabel bantu, maka dia akan false atau tidak akan muncul, teman-teman. Setelah itu kita tutup kurung, karena di depan ada kurung yang terbuka, maka di akhir harus ada tutup kurung. Jika sudah, kita enter. Nah, berhasil memunculkan nama barangnya, jadi kodenya A, nama barangnya adalah Indomie. Kemudian untuk yang ke bawah tidak perlu kita buat satu per satu, teman-teman, cukup kita tarik saja. Jadi dari pojok kanan bawahnya ini jadi dari tanda tambah ini sampai muncul tanda tambah hitam. Jadi sebelumnya putih ke hitam, kita klik kiri, tahan, kita tarik ke bawah. Kita kata tengah. Nah, A itu Indomie sama B Masako dan G itu kerupuk. Jadi silahkan teman-teman cek, kalau datanya sudah benar berarti sudah sesuai. Kemudian untuk harga, ini rumusnya tetap sama. Jadi ini kita copy saja ya teman-teman, kita Ctrl C. Kemudian kita pastekan di sini. Kita klik dulu selnya, kemudian kita Ctrl V. Kalau tadi di sini kolom 2, yang kita ganti di sini berarti jadi kolom ketiga ya teman-teman ya. Karena harga itu ada di baris ketiga atau di kolom ketiga ini, di sel yang ketiga. Jika sudah, kita enter. Jadi yang diubah cuman dari 2 ke 3, yang lain sama ya teman-teman. Enter. Nah, Indomie itu harga barangnya adalah 3.000. Sama seperti yang kedua tadi, tidak perlu kita tulis satu per satu lagi. Ini cukup kita arahkan panahnya dari putih ke ujung bawahnya sampai muncul hitam. Kita klik, kita tarik ke bawah. Nah, sudah berhasil. Oke, kita munculkan titiknya. Kita pilih more. Kita pilih number. Kita pilih use titik. Use 1000 separator titik. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah sama. Kemudian yang keempat, ini juga rumusnya masih sama. Kita pastekan saja, kita klik kanan, paste. Yang kita ubah tadi sama nomor 2, kita ubah ke nomor 4. Kalau tadi nomor 3, ini ke nomor 4. Karena satuan itu ada di kolom keempat. Kalau sudah, silakan teman-teman enter. Nah, berhasil ya teman-teman. Jadi A itu Indomie, satuannya buah. Untuk yang ke bawah tidak perlu kita buat satu per satu, cukup kita tarik. Kita kata tengah. Nah, apabila rumus ini berhasil, walaupun kodenya kita ubah di sini misal jadi G, kita enter. Nah, sudah otomatis berubah. Ini kita ubah misal jadi A, kita enter. Nah, otomatis berubah. Seperti itu ya teman-teman, rumus VLOOKUP. Jadi dia mengambil data dari tabel bantu yang vertikal. Oke, kita lanjut ke HLOOKUP. Untuk HLOOKUP tabel bantunya yang horizontal yang ini, jadi jangan salah ambil tabel bantu ya teman-teman. Untuk rumus formulanya sama, kita klik di sel yang kedua, kita akan mencari nama barang terlebih dahulu. Kita klik sama dengan, kita masukkan yang kita cari adalah HLOOKUP. HLOOKUP. Oke, ini kita klik. Kita masukkan lookup value seperti yang awal, yaitu di sel yang kode. Oke. Kemudian kita pisahkan titik koma. Setelah itu kita pilih tabel array-nya. Sama seperti yang sebelumnya juga. Untuk judulnya tidak perlu kita ambil. Jadi yang kita ambil dari A ini sampai bungkus bawah. Jadi yang judul tidak perlu. Jika sudah, ini kita munculkan dolar atau kita kunci selnya, kita blok. Kita tekan F
and F4 di keyboard. Nah, sudah muncul dolarnya, jadi sudah terkunci sel itu yang akan kita gunakan, jadi tidak akan berubah-ubah. Titik koma lagi. Setelah itu kita pilih row index 6. Jadi kita pilih row index 6-nya adalah yang kedua, teman-teman. Sama seperti yang tadi. Yang pertama, ini yang kedua. Karena nama barang itu ada di baris kedua. Kemudian titik koma lagi, kita tulis false. Sama, tujuannya adalah agar ketika kode yang dimasukkan bukan kode yang di sini, maka tidak akan muncul. Kita tutup kurung. Setelah itu kita enter. Oke, Indomie sudah berhasil. Kalau yang tadi VLOOKUP kita langsung tarik, coba kita munculkan dulu semua ya. Oke, ini rumusnya kita copy. Ini Ctrl C. Kita masukkan di harga. Ctrl V. Nah, tadi kolom kedua kita ubah ke yang ketiga. Karena harga itu ada di row yang ketiga atau kolom ketiga atau baris ketiga. Jadi kita ubah 3. Setelah itu kita enter. Berhasil. Kemudian terakhir satuan, kita pastikan lagi rumusnya di sini. Kita klik 2 kali untuk munculkan rumusnya. Kalau tadi kita ubah ke 3, kita ubah ke 4 untuk satuan karena ada di baris keempat. Jika sudah, kita enter. Nah, sudah berhasil. Ini kita kata tengah dulu. Nah, untuk memunculkan yang lain secara bersamaan kita blok. Kemudian tanda panah ini kita arahkan ke kanan bawah sampai muncul tambah seperti ini. Kemudian tinggal kita tarik. Nah, sudah lebih cepat. Ini kita munculkan titiknya, kita ubah. Kita pilih more number. Kita pilih number, kita use, kita centang. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita lihat kalau kita ubah apakah rumus ini tetap berhasil. Kalau berhasil berubah sesuai dengan data tabel bantu, berarti data kita berhasil, teman-teman. Ini kita ubah ke B misalnya. Nah, dia berubah jadi Masako. B itu adalah Masako. Ini kita ubah F misalnya. F itu adalah beras. Betul, 12.000, satuannya kilogram. Nah, kalau sudah berhasil seperti itu walaupun kita ubah-ubah, berarti tabel VLOOKUP kita sudah berhasil. Jadi mudah ya teman-teman belajar VLOOKUP dan HLOOKUP. Silahkan teman-teman praktekkan sendiri di Microsoft Excel teman-teman. Mungkin sekian teman-teman video tutorial kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share video ini jika menurut teman-teman bermanfaat.